Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sakinah Alisya Rahman, mahasiswa pendidikan IPS yang akan menganalisis topik khusus mengenai ontologi pendidikan IPS dengan tema Hakikat Manusia dalam kurikulum IPS dengan bagaimana pandangan dasar tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan berbudaya yang tercermin dalam materi serta metode pembelajaran IPS saat ini, serta bagaimana implikasi filosofisnya terhadap tujuan pendidikan IPS. Ontologi sendiri adalah cabang filsafat yang membahas hakikat realitas. Dalam pendidikan IPS, hakikat manusia dilihat sebagai tiga dimensi utama, yaitu individu, sosial, dan berbudaya. Sebagai individu, manusia memiliki keunikan pribadi, seperti potensi kreativitas dan otonomi. Sebagai makhluk sosial, kita terhubung melalui interaksi masyarakat, membentuk norma dan solidaritas. Dan sebagai makhluk berbudaya, kita mewarisi nilai-nilai budaya yang membentuk identitas kolektif. Sekarang, bagaimana ini tercermin dalam kurikulum IPS saat ini? Materi IPS seperti sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi sering mengintegrasikannya ke tiga dimensi ini. Misalnya, pelajaran sejarah menekankan individu melalui tokoh-tokoh besar, sosial melalui peristiwa masyarakat, dan berbudaya melalui tradisi lokal. Metode pembelajaran juga mendukung seperti adanya diskusi kelompok yang mendorong aspek sosial, proyek individu yang membangun keunikan pribadi, dan studi lapangan budaya yang memperkuat dimensi kultural. Ini membuat IPS tidak sekedar transfer pengetahuan, tetapi pengalaman yang holistik. Lalu, implikasi filosofisnya terhadap tujuan pendidikan IPS sangat mendalam. Tujuan utama IPS sendiri adalah membentuk warga negara yang baik dan harmonis. Jika hakikat manusia ditekankan sebagai individu, IPS mendorong kemandirian dan inovasi. Sebagai sosial, ia membangun empati dan kerjasama untuk masyarakat yang adil. Dan sebagai berbudaya, ia mencegah keberagaman untuk mencegah konflik. Namun, tantangannya sendiri, kurikulum saat ini sering terlalu fokus pada aspek sosial ekonomi, mengabaikan individu atau budaya lokal. Ini bisa membuat IPS kurang seimbang, beresiko menghasilkan generasi yang homogen dan kurang kreatif. Jadi kesimpulannya, kita perlu reformasi ontologis seperti mengintegrasikan ketiga dimensi secara lebih proporsional supaya IPS benar-benar membentuk manusia yang siap menghadapi kompleksitas di dunia modern. Nah, jadi kesimpulan akhir, hakikat manusia dalam IPS bukan sekedar teori, tetapi fondasi untuk pendidikan yang bermakna. Jadi, mari kita dorong kurikulum IPS yang lebih seimbang, menghormati individu, sosial, dan budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.